Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Kalian siapkan buku kalian ini halaman 41 dan buku tema 1 halaman 61 dan catatan yaitu tentang tema 1 subtema 2. Mupel pertama kita belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Tujuannya apa? Supaya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada perkembangan IP ini hewan ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu melalui bagian dari tubuh induknya, artinya tidak mengalami peristiwa perkawinan. Ada tunas yaitu hidra, anemon laut, membelah diri, amuba, paramecium, dan fragmentasi. Untuk hidra, amuba, dan planaria ini nanti akan kalian lihat di catatan kalian melalui yang saya kirim lewat WA. Yang generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup dengan melalui cara kawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel betina yaitu ovum. Ada 3 yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar yaitu melahirkan, cirinya berdaun telinga, menyusui anaknya, ditutupi oleh rambut, dan mengalami masa kehamilan. Juga mempunyai kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, contohnya sapi, kucing, kambing, kelelawar. Kelelawar ini satu-satunya hewan menyusui yang bisa terbang. Ovipar bertelur, cirinya tidak punya daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Ada 2 jenis pembuahan dalam bertelur, yaitu internal dalam tubuh induknya seperti ayam bebek, dan di luar yaitu terjadi di luar tubuh induknya seperti ikan dan katak. Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Cirinya hewan kecil, bayi atau kecil sampai besar tidak berubah bentuknya. Misalnya ikan hiu, ikan pari, buaya, cicak, kadal, dan sebagainya. Apa tujuannya? Yaitu untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nutrisi makanan pada hewan vivipar diperoleh langsung dari tubuh induknya melalui tali plasenta. Proses pengeraman air pada hewan ovipar, embrio tumbuh bermanfaatkan cadangan makanan yaitu terdapat pada telur. Nah, pada IPA pada saat ini kita belajar perkembangbiakan pada hewan. Ada, saya ulangi, vivipar melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Kemudian yang mupel IPS masih sekitar ASEAN. Masih sekitar ASEAN yang kita pelajari, yang perlu ditandaskan yaitu mengenai sumber daya alam. Kalau kemarin kita belajar mengenai ibu kota negara, hasil bumi, sekarang kita belajar mengenai sumber daya alam, hasil ekspor utama dan impor utamanya. Ada Malaysia, ada Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, ada. Nah, MEA yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibentuk tahun 1915. Ini ada 4 pilar yaitu pasar dan basis produk tunggal, ekonomi daya saing tinggi, merata dan berkeadilan, terintegrasi skala global. Itu ciri-cirinya. Negara ASEAN yang belum pernah jejak adalah Thailand. Pulau besar di Filipina yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Kegiatan pertanian di Laos dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Untuk PKN masih berkisar sila keempat. Ini ada dilambangkan kepala bandeng ya. Kemudian apa arti dilaksanakan dengan cara demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Demokrasi negara kita adalah demokrasi Pancasila. Keputusan diambil berdasarkan kejujuran. Nah, ini contoh perilaku yang menggambarkan sila keempat, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini dibaca. Untuk sila kelima, contohnya sudah ada, dan
ada semua di catatan. Kalian pelajari, dibaca baik-baik. BI masih sekitar ide pokok, ciri-cirinya dan sebagainya ini ya. Cara menyimpulkan dan kesimpulan adalah intisari. Menyimpulkan itu artinya mencari intisari dalam suatu bacaan. Dicari intisarinya. Bagaimana caranya? Yang pertama mesti harus membaca, menentukan ide pokok, dan menyimpulkan. SPDB masih mengenai patung. Ya, ini sudah kita pelajari. Ada patung. Dari wujudnya ada dada, torso, dan patung lengkap. Kalau